Oke, berikut ini kertas kerja konsolidasian pada tahun 2016. Pada laporan laba rugi, kita akan memperoleh laba bersih konsolidasian pada PT Nusantara sebesar 935.287.763, sedangkan pada PT Andela sebesar 250 juta rupiah, dan pada jurnal eliminasinya pada sisi debitnya sebesar 226.389.673, sedangkan pada kreditnya sebesar 38.152.260, dan pada konsolidasiannya sebesar 997.050.350. Selanjutnya, penghasilan kepentingan non pengendali ini akan menambahkan pada bagian induk atas laba bersih, dan kita peroleh pada PT Nusantara sebesar 935.287.763, dan pada PT Andela sebesar 250 juta, dan pada jurnal eliminasinya pada kolom debitnya sebesar 288.152.260, dan pada kolom kreditnya sebesar 38.152.260, dan pada kolom konsolidasian sebesar 935.287.763. Selanjutnya pada laporan perubahan saldo laba. Di sini saldo laba awal ditambah laba bersih dari atas dan dikurangi dividen diumumkan, akan memperoleh saldo laba akhir sebesar pada PT Nusantara sebesar 2.495.250.486, dan pada PT Andela sebesar 700 juta, dan pada jurnal eliminasi pada kolom debitnya sebesar 838.152.260, dan pada kolom kreditnya sebesar 138.152.260, dan pada konsolidasiannya sebesar 2.495.250.486. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan, kita akan mendapatkan total asetnya sebesar 8.250.486 rupiah pada PT Nusantara, dan pada PT Andela sebesar 2.306.435.890, dan pada jurnal eliminasinya total asetnya pada kolom debit tidak ada, dan pada kolom kreditnya sebesar 1.628.852.396, dan pada kolom konsolidasiannya sebesar 8.922.833.980, dan kita akan mendapatkan total liabilitas dan ekuitas sebesar pada PT Nusantara 8.250.250.486, dan pada PT Andalasnya sebesar 2.306.495.890, dan pada jurnal eliminasinya pada kolom debitnya sebesar 2.144.588.150, dan pada kolom kreditnya sebesar 512.414.847, dan pada kolom konsolidasiannya sebesar 8.932.833.980. Oke, selanjutnya ilustrasi komprehensif. Di sini PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham pada PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta, dan pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta,
sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Di sini perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar dikurangkan dengan nilai buku aset bersih PT Satria, yaitu saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 300 juta. Selanjutnya 1 miliar dikurangi 800 juta, maka akan diperoleh diferensial antara nilai wajar dan nilai buku, di mana diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut ini adalah perincian dari total diferensial di atas, di mana persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwillnya sebesar 50 juta. Nah, di sini selanjutnya ada neraca saldo per 31 Desember 2015. Di mana pada akun kas dan setara kas pada PT Pandawa pada kolom debitnya sebesar 4.761 juta dan pada PT Satria sebesar 1.112.568.270 dan pada piutang usahanya pada PT Pandawa sebesar 2 miliar pada kolom debit dan PT Satria sebesar 2.200 juta pada kolom debit juga. Dan selanjutnya pada piutang bunga pada PT Pandawa sebesar 16 juta pada kolom debit, PT Satria tidak ada. Selanjutnya pada persediaan PT Pandawa pada kolom debit sebesar 800 juta dan pada PT Satria sebesar 150 juta pada kolom debit. Investasi pada PT Satria sebesar 803.701.286 pada kolom debit pada PT Pandawa, dan pada PT Satria tidak ada. Dan investasi pada obligasi pada PT Pandawa sebesar 403.454.850. Dan pada akun tanah sebesar 1.500.000 juta pada kolom debit PT Pandawa dan 550 juta pada kolom debit PT Satria. Bangunan dan peralatan sebesar 2.400.000 juta pada kolom debit PT Pandawa, 300 juta pada kolom debit PT Satria. Merek dagang 525 juta pada kolom debit PT Pandawa. Akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar pada kolom kredit PT Pandawa dan 100 juta pada kolom kredit PT Satria. Akumulasi amortisasi 100 juta pada kolom kredit PT Pandawa. Utang usaha sebesar 1.250 juta pada kolom kredit PT Pandawa dan 204.736.812 pada kolom kredit PT Satria. Utang bunga sebesar 16 juta pada kolom kredit PT Satria. Utang bank sebesar 1.500.000 juta pada kolom kredit PT Pandawa dan 500 juta pada kolom kredit PT Satria. Selanjutnya pada utang obligasi 400 juta pada kolom kredit PT Satria, diskon obligasi sebesar 8.168.543 pada kolom debit PT Satria, saham biasa 5 miliar pada kolom kredit PT Pandawa dan 500 juta pada kolom kredit PT Satria. Penjualan 6 miliar pada kolom kredit PT Pandawa dan 900 juta pada kolom kredit PT Satria. Pendapatan sewa sebesar 40 juta pada kolom kredit PT Pandawa, pendapatan bunga 30.454.850 pada kolom kredit PT Pandawa, keuntungan penjualan tanah 25 juta pada kolom kredit PT Pandawa, kerugian penjualan peralatan 10 juta pada kolom debit PT Satria,
Bagian laba atas PT Satria 83.701.286 pada kolom kredit PT Pandawa. Beban pokok penjualan 2.250.000.000 pada kolom debit PT Pandawa dan 264.431.730 pada kolom debit PT Satria. Beban operasi 600 juta pada kolom debit PT Pandawa dan 80 juta pada kolom debit PT Satria. Beban sewa sebesar 120 juta pada kolom debit PT Pandawa dan 75 juta pada kolom debit PT Satria. Beban penyusutan 300 juta pada kolom debit PT Pandawa dan 25 juta pada kolom debit PT Satria. Dan beban amortisasi 50 juta pada kolom debit PT Pandawa, beban bunga 300 juta pada debit PT Pandawa dan 45.568.270 pada kolom debit PT Satria. Dan dividen diumumkan 200 juta pada kolom debit PT Pandawa dan 100 juta pada kolom debit PT Satria. Maka dari itu dapat diperoleh total pada kolom debit PT Pandawa sebesar 17.029.156.136 dan pada kolom kredit PT Pandawa sebesar 700.029.156.136 rupiah. Dan pada PT Satria pada kolom debitnya sebesar 2.920.736.812 dan pada kolom kredit PT Satria sebesar 2.920.736.812. Dan di sini ada informasi tambahan juga. Yang pertama, selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta dan sampai akhir 31 Desember persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai akhir 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Dan yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Dan yang keenam, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun ke depan. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dan PT Samudra pada harga 405 juta, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,5%.
Nah, tabel amortisasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria disajikan di tabel 7.16, sedangkan tabel amortisasi akan di premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa akan disajikan pada tabel 7.17 yang dijelaskan selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang pertama, kita bahas informasi tambahan dari yang terdapat pada buku. Yang pertama, di sini tertuliskan bahwa selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah dan juga mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Informasi yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai dengan 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai dengan 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Dan yang keempat adalah pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Informasi yang kelima, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan juga PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu menggunakan metode garis lurus. Informasi yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta rupiah pada harga 385 juta rupiah. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga sebesar 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada tanggal 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Nah, pembayaran bunga ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Nah, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dan PT Samudra pada harga 405 juta rupiah. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Tabel amortisasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria ini akan disajikan pada tabel 7.16 dan juga tabel amortisasi premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa disajikan di tabel 7.17. Nah, seperti apa tabelnya? Berikut ini. Selanjutnya yaitu ada tabel 7.16 yaitu tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria. Di sini terdapat 7 kolom. Kolom yang pertama memuat periode, kolom kedua tanggal, kolom ketiga akun kas yang dibayarkan, disimbolkan A, kolom keempat beban bunga,
atau dengan simbol B, kolom amortisasi diskon, kolom diskon yang belum diamortisasi, dan juga kolom nilai tercatat obligasi. Nah, pada periode 1 pada tanggal 1 Juli 2014 di sini termuat bahwa kas yang dibayarkan sebesar 16 juta dan beban bunga sebesar Rp17.595.144. Nah, beban bunga ini diperoleh dari perkalian antara persentase bunga, yaitu 8,5% dibagi 2, mendapat hasil 4,25% bunganya. Kita kalikan dengan hasil perhitungan penjualan obligasi sesuai bunga pasar, yaitu 8,5%, menggunakan tabel present value dan tabel present value anuitas. Kemudian ada amortisasi diskon. Nah, di sini tertera bahwa C sama dengan A min B. Berarti nilai untuk amortisasi diskon ini kita peroleh dari mengurangkan jumlah nominal kas yang dibayarkan kita kurangkan dengan nominal beban bunga. Selanjutnya ada diskon yang belum diamortisasi atau simbolnya D. Nah, di sini diperoleh dari mengurangi diskon yang belum diamortisasi dengan amortisasi. Kemudian ada nilai tercatat obligasi, yaitu mengurangkan 400 juta dengan diskon yang belum diamortisasi. Jika di sini termuat nilai tercatat obligasi 400 juta, berarti kita 400 juta dikurangkan dengan nilai diskon yang belum diamortisasi sebesar 13.404.856 rupiah. Maka hasilnya adalah 386.595.144 rupiah. Begitu pula untuk periode-periode yang selanjutnya perhitungannya sama. Selanjutnya tabel 7.17 yaitu tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa. Masih sama, terdapat 7 kolom, yaitu kolom periode, tanggal, kas yang diterima, pendapatan bunga, amortisasi premium yang belum diamortisasi, dan nilai tercatat obligasi. Nah, terdapat perbedaan di sini bahwa tertera E sama dengan 400 juta plus D, di mana mencari nilai tercatat obligasi itu dengan cara menambahkan premium yang belum diamortisasi dengan 400 juta. Kalau tadi di amortisasi diskon kita mengurangkan, di sini kita jumlahkan. Selanjutnya adalah prosedur konsolidasian 2015. Di sini kita bahas pencatatan PT Pandawa pada tahun 2015, bahwa PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria itu dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama tahun 2015, nah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2015, kita mencatat akun investasi pada PT Satria posisi debit sebesar 800 juta dan di posisi kredit ada akun kas sebesar 800 juta. Jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Satria. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kita mencatat akun investasi pada PT Satria pada posisi debit sebesar 320 juta dan pada posisi kredit ada bagian laba atas PT Satria 320 juta. Nah, perhitungannya kita peroleh dari mengalihkan 80% kepemilikan dengan 400 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kita mencatat akun kas pada posisi akun kas terhadap investasi pada PT Satria sebesar 80 juta.
Nah, perhitungannya kita peroleh dari mengalikan 80% kepemilikan dengan 100 juta. Jurnal ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria. Nah, selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nah, nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta rupiah. Kita peroleh dari membagi 50 juta dengan 10 tahun masa manfaat bangunan. Kemudian pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, maka amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 adalah sebesar 25 juta ditambahkan 5 juta, maka kita peroleh nilai 30 juta rupiah. Kita kali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, dari informasi ini kita akan mencatatnya ke jurnal, yaitu jurnal pada tanggal 31 Desember 2015. Kita tuliskan akun bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. Perhitungannya dari mengalikan 80% kepemilikan dengan 30 juta. Kemudian ada informasi atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu mengurangkan 400 juta dengan 250 juta. Nah, pada sampai akhir 2015 ternyata persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga memperoleh keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 150 juta dikalikan 60%, kita peroleh nilai 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi ini, maka PT Pandawa membuat pencatatan di jurnal, yaitu 31 Desember 2015. Jurnalnya bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria nominal sebesar 90 juta. Untuk perhitungannya diperoleh dari mengalikan 60% dengan 150 juta. Nah, jurnal ini untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Kemudian ada informasi atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu 200 juta dikurangi 80 juta. Nah, pada sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungannya belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka di sini PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja, bukan seluruhnya. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh PT Pandawa yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 dicatat akun bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Perhitungannya mengalikan 80% dengan 120 juta. Jurnal ini untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 650 juta rupiah dikurangi 625 juta rupiah atas penjualan tanah ke entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pada 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi pada bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 25 juta.
Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta rupiah. Itu 240 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah. Harga jual peralatan tersebut 140 juta rupiah, sehingga PT Satria membukukan kerugiannya penjualan peralatan sebesar 10 juta rupiah karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi 10 juta rupiah dikali 80%. Pada investasi pada PT Satria 8 juta, pada bagian laba atas PT Satria 8 juta. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta rupiah. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu 388.263.188 rupiah, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah. Itu dengan 405 juta rupiah dikurangi 388 juta 263.188 rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2015 adalah 5.113.419 rupiah. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015 sebesar 9.298.714 rupiah, yaitu 80% dari 11.623.392 rupiah, yaitu 16.736.812 rupiah dikurangi 5.113.419 rupiah. Perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasikan untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2015, pendapatan bunga 30.454.850 rupiah, beban bunga 35.568.270 rupiah, selisihnya 5.113.419 rupiah. Tahun 2016, pendapatan bunga 30.336.362 rupiah, beban bunga 35.901.874 rupiah, selisihnya 5.565.512 rupiah. Pada tahun 2017, pendapatan bunga
Rupiah, beban bunga Rp36.266.668, selisihnya Rp6.057.881, sehingga totalnya itu Rp16.736.812. Catatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi tersebut adalah 31 Desember mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi Rp11.623.392 dikali 80%. Pada bagian laba atas PT Satria, pada investasi pada PT Satria 9.298.714. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria itu jumlahnya Rp803.201.286. Bagian laba atas PT Satria yaitu Rp83.701.286. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dan di sini saya akan jelaskan yang pertama bagian jurnal 19E. Yang pertama ada saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 107.286.000 rupiah. Selanjutnya bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 55.675.321 rupiah. Dan selanjutnya adapun dividen diumumkan dikreditkan sebesar 100 juta rupiah, 100 juta ribu, dan investasi pada PT Satria sebesar 6.067.701.286.000 rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 195.675.321 rupiah. Itulah jurnal pada mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Berikut ini adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Adapun di dalam jurnalnya yaitu saldo awal PT Pandawa sebesar 160 juta ribu, kepentingan non pengendali 20% sebesar 40 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan akumulasi penyusutannya tidak ada. Terus goodwill-nya sebesar 50 juta. Selanjutnya amortisasi PT Pandawa sebesar 24 juta dan kepentingan non pengendalinya sebesar 6 juta, persediaannya 25 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwill tidak ada. Yang ketiga, saldo akhir PT Pandawa sebesar 136 juta,
kepentingan non pengendali saldo akhirnya sebesar 34 juta. Saldo akhirnya persediaan saldo akhir tanah sebesar 75 juta dan saldo akhir bangunan adapun bangunannya sebesar 50 juta, akumulasi penyusahannya 5 juta dan goodwill-nya 50 juta. Berikutnya bagian 20 adapun dalam jurnalnya yaitu yang pertama beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah, bangunan, dan goodwill. Beban pokok penjualannya di debit sebesar 25 juta, beban penyusutan di debit sebesar 5 juta, tanah di debit sebesar 75 juta, bangunan di debit sebesar 50 juta, dan goodwill-nya di debit sebesar 50 juta. Bagian laba atas PT Satria dikreditkan sebesar 24 juta, bagian laba non pengendali dikreditkan sebesar 6 juta, akumulasi penyusutannya dikreditkan sebesar 55 juta, investasi pada PT Satria dikreditkan sebesar 136 juta dan kepentingan non pengendaliannya dikreditkan sebesar 34 juta rupiah. Itulah jurnal menghasilkan diferensial dan amoritas diferensial. Selanjutnya, persediaan diperoleh oleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi, yaitu jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Jurnal 21E. Adapun nama akunnya yaitu penjualan dan beban pokok penjualan persediaan. Penjualannya di debit sebesar 400 juta, beban pokok penjualannya dikreditkan sebesar 310 juta, persediaannya 90 juta. Itulah tadi jurnal mengeliminasikan penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu sebagai berikut. Jurnal 22E, yaitu nama akunnya penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan. Penjualannya di debit sebesar 200 juta, beban pokok penjualannya dikreditkan sebesar 80 juta, dan persediaannya dikreditkan sebesar 120 juta. Itulah jurnal mengeliminasikan penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta uang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Adapun jurnal eliminasinya yang dibuat adalah pada jurnal 23E. Terdapat akun pendapatan sewa dan beban sewa. Pendapatan sewa sebesar debit 26 juta dan beban sewanya juga sebesar dikreditkan 26 juta. Itulah tadi jurnal mengeliminasikan pendapatan dan beban sewa. Selanjutnya bagian jurnal 24E. Di dalam jurnalnya terdapat akun utang usaha dan piutang usaha. Utang usaha debit sebesar 26 juta dan piutang usaha juga sebesar 26 juta dikreditkan. Di atas adalah jurnal mengeliminasikan pendapatan dan beban sewa. Mengeliminasikan utang piutang terkait transaksi pembelian jasa dan sewa. Selanjutnya, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasinya yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pada 25E terdiri akun yaitu keuntungan penjualan tanah dan tanah. Keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta didebitkan dan tanah dikreditkan sebesar 25 juta. Jurnal 25E mengeliminasikan dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Selanjutnya, transaksi hilir. Penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagai pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut.
Pada jurnal 26E terdapat akun peralatan, kerugian penjualan peralatan, dan akumulasi penyusutan. Peralatannya sebesar debit 100 juta, kerugian penjualan peralatan dikreditkan sebesar 10 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta dikreditkan. Adapun yang terakhir, transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kegiatan atas penarikan obligasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu jurnal pada 7E, nama akunnya obligasi, utang obligasi, kerugian penarikan obligasi, pendapatan bunga obligasi, dan utang obligasi, diskon obligasi, investasi pada obligasi, beban bunga, dan piutang bunga. Yang pertama, utang obligasi didebitkan sebesar 400 juta, kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah. Dan utang bunganya pendapatan bunganya sebesar 30.454.850 rupiah. Utang bunganya didebitkan sebesar 16 juta. Adapun diskon obligasinya dikreditkan sebesar 8.168.543 rupiah. Investasi pada obligasi sebesar 404.850 rupiah. Adapun beban bunganya dikreditkan sebesar 35.568.270 rupiah, dan piutang bunganya dikreditkan sebesar 16 juta rupiah. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian 2015. Di dalam kertas kerja konsolidasian, yang pertama kita cari yaitu laba bersih konsolidasian. Untuk mencari laba bersih konsolidasian, kita harus menjumlahkan semua akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Dan untuk mencari bagian atas laba bersih, kita mengambil dari laba bersih konsolidasian. Dan selanjutnya kita akan mencari saldo laba akhir, yaitu dari menjumlahkan semua akun-akun yang ada di laporan perubahan saldo laba. Kertas kerja konsolidasian 2015, yang dimana pada kertas kerja konsolidasian 2015 ini kita akan mencari total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk mencari total asetnya yaitu menjumlahkan semua akun-akun laporan posisi keuangan, dan untuk mencari total liabilitas dan ekuitas kita menjumlahkan akun utang usaha, utang bunga, utang bank, utang obligasi, diskon obligasi, saham biasa, saldo laba, dan kepentingan non pengendali. Kita akan mencari laporan keuangan konsolidasian 2015. Yang pertama, kita akan mencari laporan laba rugi konsolidasian. Nah, untuk mencari laporan laba rugi konsolidasian ini, kita akan mencatat beberapa akun. Yang pertama itu ada penjualan dan beban pokok penjualan untuk mencari laba kotor di jumlah. Lalu ada beban operasional. Untuk mencari total beban operasional itu kita akan menjumlah semuanya yang ada di beban operasional, yaitu ada beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Lalu kita akan mencari total pendapatan dan beban lain-lain. Nah, untuk mencari total pendapatan dan beban lain-lain, kita melihat dari pendapatan sewa. Lalu kita jumlahkan untuk mencari laba bersih konsolidasian, yaitu dapat dari total laba kotor, total beban operasional, dan total pendapatan dan beban lain-lain. Lalu kita juga mencatat bagian laba kepentingan non pengendali dan bagian laba entitas induk. Selanjutnya kita akan mencari laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2015. Mencari saldo laba tanggal 31 Desember 2015 dengan cara menjumlahkan saldo laba 1 Januari 2015 ditambah dengan bagian laba entitas induk dan dikurangkan dividen yang diumumkan. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk mencatat laporan posisi keuangan konsolidasian, yang pertama kita
menghitung total aset. Untuk mencari total aset, kita menjumlahkan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, akumulasi penyusutan, lalu semua totalnya dijumlahkan oleh merek dagang, lalu dikurangkan oleh akumulasi amortisasi, lalu jumlahnya ditambahkan oleh goodwill. Dan lalu kita mencari total liabilitas. Untuk mencari total liabilitas, kita menambahkan antara utang usaha dan utang bank. Untuk mencari total liabilitas dan ekuitas itu, kita menambahkan saldo biasa, saham biasa, saldo laba, lalu ditambahkan hasilnya dari hasilnya adalah total kepemilikan induk. Lalu total kepemilikan induk ditambah kepentingan pengendali, yaitu adalah hasil akhir dari total liabilitas dan ekuitas. Nah, itulah adalah materi-materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.